saya Yunus Wibowo dan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang peluang, konsep-konsep dasar peluang dan apa saja yang ada di dalamnya. Saya dari kelompok 8 kelas 10-9. Lalu saya akan mengenalkan anggota kelompok saya satu-satu. Yang pertama ada Dimas Fatirawan Wijaya, Rajendra Atmar, Akil Syafiq, Ataya Uda Akbar, Akhtar Nabil Yusuf, dan saya sendiri, Yunus Wibowo. Nah, masuk ke tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah 1. Memahami konsep dasar peluang, 2. Menghitung nilai peluang, 3. Menganalisis dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang, 4. Mengembangkan pola pikir logis dan kritis, dan 5. Menerapkan konsep peluang dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut, kita akan masuk ke materi pertama, yaitu ruang sampel. Ruang sampel adalah himpunan dari titik sampel. Ruang sampel juga biasa disebut dengan semesta dan simbolnya itu adalah S. Ruang sampel berisi seluruh titik yang ada atau semua kemungkinan yang dapat muncul pada suatu percobaan. Nah, jadi di sini ada beberapa cara-cara untuk menentukan ruang sampel. Ada 3 cara. Cara pertama adalah menyusun anggota ruang sampel dengan menuliskan seluruh anggota ruang sampel secara berurutan. Contohnya saat kita melemparkan kedua buah koin sekaligus, maka titik sampel dari percobaan tersebut adalah AA, AG, GA, dan GG. A sebagai angka dan G sebagai gambar. Maka diperoleh ruang sampel S sama dengan AA, AG, GA, GG, dan banyak anggotanya itu berjumlah 4. Banyak anggota ruang sampel juga bisa disimbolkan dengan NS. Lanjut, kita akan beralih ke Akil Syafiq. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan cara kedua. Cara kedua adalah menyusun anggota ruang sampel dengan cara diagram pohon. Cara ini bisa dipilih ketika anggota ruang sampelnya itu cukup banyak dan memakan waktu jika menggunakan dengan secara mendatar. Contohnya saat kita melemparkan satu buah koin atau satu buah dadu, kemungkinan kejadian yang akan muncul adalah angka A ataupun gambar G pada koin ataupun sebuah mata dadunya. Misalkan uang koin dianggap bagian pertama, sedangkan dadu dianggap bagian kedua, maka bisa digambarkan diagram pohon sebagai berikut. Bisa dilihat. Maka diperoleh ruang sampelnya itu adalah NS sama dengan 12. N kemungkinan dan S itu jumlah dan hasilnya itu 12 kemungkinan. Cara ketiga menyusun anggota ruang sampel dengan tabel. Contohnya saat kita melemparkan 2 buah dadu sekaligus, maka pada masing-masing dadu akan ada 6 kemungkinan yang akan muncul, yaitu angka mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, ataupun 6. Jika kita susun dalam sebuah tabel dapat didapatkan hasil sebagai berikut. Bisa dilihat. Maka diperoleh ruang sampelnya itu adalah NS sama dengan 36. Pertanyaan nomor 1. Ada berapakah anggota ruang sampel dari percobaan melemparkan 2 buah koin? Yang ditanyakan di sini adalah ada berapa anggota ruang sampel saat kita melemparkan 2 buah koin. Jawabannya adalah saat kita melemparkan koin 1 ataupun koin 2, jumlah anggota ruang sampel pada pelemparan 2 buah koin itu ialah 4 karena ada kemungkinan hasilnya itu adalah GG, AG, GA, dan AA. Selanjutnya, pertanyaan nomor kedua, sebuah koin dilempar sebanyak 3 kali. Tentukan ruang sampel dari percobaan tersebut. Jawaban nomor 2 adalah S sama dengan AAA, AAG, AGA, AGG, GAA, GAG, GGA, dan GGG. A itu adalah angka, G itu adalah gambar. Jadi total ruang sampel adalah 8 karena itu 2 pangkat 3, jadi sama dengan 8 kemungkinan. Jadi 8 kemungkinan. Pertanyaan nomor 3, selanjutnya ada berapakah anggota ruang sampel dari percobaan melemparkan 2 buah dadu? Seperti pertanyaan sebelumnya, jumlah anggota ruang sampel pada pelemparan 2 buah dadu adalah 36. Saat kita melemparkan dadu pertama ataupun dadu kedua, hasil yang akan kemungkinan N-nya itu adalah 36. Selanjutnya, pertanyaan nomor keempat, sebuah dadu berisi 6 dadu standar dilempar sekali. Tentukan banyaknya anggota ruang sampel dari dadu tersebut. Bisa dilanjutkan oleh Atmar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rajendra Atmar Nugroho dari kelas 10-9. Nah, saya akan mempresentasikan dari halaman 16 dulu ya. Sebuah dadu berisi 6 atau bisa dibilang dadu standar dilemparkan sekali. Tentukan banyaknya anggota ruang sampel dari dadu tersebut. Oke, next slide. Nah, dadu memiliki 6 sisi. Jadi bisa dibilang 1 sampai 6. Maka S-nya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Banyaknya anggota ruang sampel sama dengan jumlah elemen di S N dalam kurung S sama dengan 6. Oke, next slide. Lalu ada berapakah anggota ruang sampel dari percobaan pengocokan satu set kartu remi? Nah, jadi dalam tabel ini berjumlah 52. Jadi ini adalah semua ruang sampel atau peluang yang ruang sampel dari 52
52 kartu remi tersebut gitu. Jadi kayak sekop sama dengan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Jack, Queen, King, As. Oke, next slide. Nah, peluang merupakan kemungkinan terjadinya suatu kejadian atau peristiwa. Jadi ya pasti kan udah tahu lah ya namanya peluang itu apa. Langsung aja nih next slide. Jadi rumus peluang itu adalah P dalam kurung A sama dengan N. Jadi P dalam kurung A itu adalah peluang ya. N dalam kurung A sama dengan N dalam kurung S. Nah, N dalam kurung A itu apa, Mar? Yaitu adalah banyaknya anggota dari kejadian A, dan N dalam kurung S adalah banyaknya anggota ruang sampel S. Nah, sebuah koin dilempar 3 kali. Tentukan peluang muncul setidaknya 1 angka. Oke, bisa. Langsung next saja. Nah, jadi ruang sampel total sama dengan 2 pangkat 3. Yang kita tahu 2 pangkat 3 itu adalah 8. Kemungkinan tidak ada angka sama sekali, berarti semuanya gambar. Hanya satu kemungkinan, yaitu adalah G, G, dan G. Jadi kemungkinan ada setidaknya 1 angka sama dengan 8 dikurang 1 sama dengan 7. Peluangnya 7/8. Nah, oke. Ini adalah sebenarnya. Wait guys. Nah, ini adalah slide terakhir yang bakal saya bacakan, yaitu adalah pada pelemparan 2 koin, berapakah peluang munculnya sisi gambar pada kedua koin? Jadi, pertanyaan ini bakal dijawab oleh Dimas. Bye-bye, guys. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Fatih Rahman Wijaya, dan saya dari kelompok 8. Nah, saya itu kelas 10-9, guys. Nah, langsung aja. Ini saya akan menjawab pertanyaan dari Atmar, guys, yang tadi disebutin oleh Atmar. Nah, mari kita jawab ya. Dari gambar yang ada di sini, itu menunjukkan kalau koin 1 itu gambarnya G, G, dan GA, dan angkanya itu AG dan AA. Sementara koin 2 itu gambarnya GG juga dan AG, dan angkanya itu GA dan AA. Nah, yang berarti NA-nya itu 1, yaitu yang GG ini, guys, karena ini sama. Dan NS sama dengan 4, karena ruang sampelnya itu ada 4, guys. Ini 1, 2, 3, 4. Oke? Nah, maka sesuai dengan rumus yang udah dikasih tahu sama Atmar tadi, PA sama dengan 1/4. Itu, guys. Oke, lanjut kali ya. Kita ke next selanjutnya. Nah, untuk pertanyaan yang selanjutnya, yaitu dalam pelemparan 2 buah dadu, berapakah peluang munculnya 1 dadu bermata genap dan 1 dadu bermata ganjil, guys? Oke, mari kita jawab. Nah, jadi di sini kita bisa lihat kalau dadu 1 dan dadu 2 itu sama-sama mempunyai ganjil dan genap ya. Dan untuk ruang sampelnya kita bisa lihat kalau ini tuh kalau misalnya kita jumlahkan itu sama dengan 36. Dan yang berarti ini tuh setengah-setengah, guys, untuk ganjil dan genapnya. Kayak di sini kita bisa lihat 1,1, 2,1, 3,1, 4,1, 5,1, dan 6,1, dan itu berkelipatan terus-menerus sampai ke bawah, guys. Oke? Nah, maka kalau kita jumlahkan yang tadi, nah, kalau kita jumlahkan itu PA sama dengan 18/36, karena NA-nya 18 dan NS-nya 36, sama dengan 1/2 gitu, guys. Ayo kita lanjut. Nah, untuk pertanyaan yang selanjutnya, di dalam sebuah kotak terdapat 3 bola merah, 4 bola biru, dan 5 bola hijau. Ali dan Budi bermain sebuah permainan. Mereka bergiliran mengambil 1 bola tanpa melihat dan tanpa pengembalian dari kotak tersebut. Ali mengambil lebih dulu, lalu diikuti oleh Budi. Permainan dimenangkan oleh permainan yang pertama kali mengambil bola hijau. Jadi siapa yang memiliki peluang menang lebih besar, Ali atau Budi? Oke, mari kita hitung ya peluangnya. Jadi total bolanya itu 3 ditambah 4 ditambah 5, karena tadi 3 merah, 4 biru, dan 5 hijau. Maka jika ditambahkan atau ditotalkan semuanya itu akan menjadi 12. Nah, untuk strateginya kita lihat kemungkinan Budi menang, yaitu jika bola pertama Ali bukan hijau dan bola kedua Budi hijau, maka peluang Ali mengambil bukan hijau itu sama dengan 3 merah ditambah 4 biru per 12. Itu kalau misalnya kita jumlahkan itu menjadi 7/12, guys. Nah, setelah itu bola hijau masih sisa 5, karena total bolanya jadi 11 kan, karena tadi udah diambil 1 kan sama Ali, jadinya 11. Nah, peluang Budi ambil hijau itu jadinya 5/11. Jadi peluang Budi menang itu sama dengan 7/12 dikali 5/11.
sama dengan 35 per 132, karena 7 dikali 5 sama dengan 35, dan 12 dikali 11 sama dengan 132. Sementara peluang Ali langsung menang ambil hijau di awal sama dengan 5 per 12. Maka peluang Ali menang itu 5 per 12 sama dengan 55 per 132. Dan peluang Budi menang itu sama dengan 35 per 132. Maka Ali lebih berpeluang menang karena 55 lebih besar dibandingkan 35. Gitu guys. Oke, lanjut ya. Nah, untuk pertanyaan berikutnya, berapakah peluang terambilnya kartu tanpa angka dalam pengocokan satu set kartu remi? Oke, langsung aja ya, kita ke ruang sampelnya. Nah, banyaknya anggota kejadian kartu tanpa angka itu 16, karena ini Jack, Queen, King, dan As tidak mempunyai angka. Dan untuk 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 itu tidak terhitung guys. Oke, lanjut. Peluang terambilnya kartu tanpa angka dalam percobaan pengocokan satu set kartu remi adalah NA itu 16, karena yang tanpa kartu seperti Jack, King, Queen, As itu tuh ada 16 kartu dengan skop wajib, hati, dan diamond. Oke. Dan NS itu sama dengan 52, karena untuk total jumlah keseluruhan kartunya tadi itu 52 guys. Nah, PA sama dengan 16 per 52 sama dengan 4 per 13 gitu guys. Oke, lanjut untuk pertanyaan yang terakhir, ini untuk buat Akil ya guys ya. Oke, tentukan peluang komplement dari kejadian berikut. Peluang hujan akan turun di pagi hari adalah 0,07. Maka peluang dari komplement tersebut adalah, nah, itu akan dijawab oleh Abel guys. Aku beri Abel ternyata. Oke, sekian dari saya. Bye-bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Altar Nabil Yusuf dari kelas 10-9. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 6. Diketahui, P dalam kurung A adalah peluang hujan akan turun di pagi hari. Dan peluang hujan akan turun di pagi hari adalah 0,07. Yang ditanya adalah P dalam kurung AC, yaitu peluang hujan tidak akan turun di pagi hari. Jawabannya adalah P dalam kurung A ditambah P dalam kurung AC, itu 1. Nah, peluang akan turun hujan di pagi hari itu kan 0,07. Ditambah peluang hujan tidak akan turun di pagi hari adalah 1. Peluang hujan tidak akan turun di pagi hari adalah 1 dikurang 0,07, yaitu peluang hujan akan turun di pagi hari 0,07 itu. Peluang tidak akan hujan turun pagi hari adalah 0,93, sehingga peluang komplement dari kejadian tersebut adalah 0,03. Selanjutnya, frekuensi harapan. Rumus frekuensi harapan yaitu FH sama dengan peluang dikali banyaknya percobaan. FH yaitu P dalam kurung A dikali N. FH adalah frekuensi harapan. P dalam kurung A adalah peluang terjadinya A, dan N adalah banyaknya percobaan. Selanjutnya, pertanyaan pertama. Frekuensi harapan muncul mata dadu 5 pada pelemparan sebuah dadu sebanyak 150 kali adalah, selanjutnya, jawabannya adalah diketahui A sama dengan 5, maka N dalam kurung A yaitu 1. S dalam kurung 1, 2, 3, 4, 5, 6, maka N dalam kurung S adalah 6. Dan N yaitu 150. Yang ditanya itu F dalam kurung A. P dalam kurung A adalah N dalam kurung A per N dalam kurung S. Dan P dalam kurung A yaitu 1 per 6. F dalam kurung A yaitu P dalam kurung A dikali N, dan 1 per 6 dikali 150. Jawabannya adalah 25. Nah, pertanyaan kedua. Sekeping koin dilempar sebanyak 80 kali. Tentukan frekuensi harapan muncul angka. Dan jawaban dan caranya adalah diketahui N adalah 80. Yang ditanya adalah FH. Jawabannya FH sama dengan P dalam kurung A dikali N. F sama dengan 1 per 2 dikali 80, yaitu adalah 40. Jadi dari 80 kali pelemparan, frekuensi harapan muncul angka adalah 40 kali. Nah, peluang majemuk. Peluang majemuk adalah cara yang digunakan untuk menghitung peluang yang akan terjadi jika ada 2 atau lebih kejadian yang saling terkait. Misalnya, kamu mau mencari tahu peluang dari munculnya angka 4 dan 9. Pada dadu, artinya ada 2 kejadian ingin dicari tahu. Nah, peluang saling lepas. Peluang saling lepas adalah 2 atau lebih kejadian yang tidak mungkin terjadi secara bersamaan. Artinya, irisan antara 2 kejadian sama dengan 0.
Peluang tak lepas. Peluang tak saling lepas adalah peluang terjadinya dua atau lebih kejadian yang dapat berlangsung secara bersamaan dan memiliki irisan. Nah, ketiga, peluang saling bebas. Peluang saling bebas adalah peluang terjadinya dua majemuk atau lebih yang tidak saling memengaruhi, artinya peluang kejadian A tidak akan mengaruhi kejadian B dan sebaliknya. Nah, peluang saling lepas. Rumus peluang kejadian saling lepas adalah P dalam kurung A UB sama dengan P dalam kurung A ditambah P dalam kurung B. Terangannya, P dalam kurung A UB yaitu peluang saling lepas, dan P dalam kurung A yaitu peluang kejadian A terjadi, dan P dalam kurung B adalah peluang kejadian B terjadi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Teo Akbar X9. Sekarang saya akan menjelaskan soal yang tadi. Oke. Di sini ada soal, sebuah dadu berisi 6 dilempar satu kali. Definisikan dua kejadian berikut. Kejadian A muncul bilangan genap dan kejadian B muncul bilangan ganjil lebih dari 4. Tentukan peluang A gabungan B jika A dan B saling lepas. Yang A sama dengan adalah 2, 4, 6. B sama dengan 5 karena ganjil lebih dari 4 hanya 5 dari angka 1 sampai 6. Dan A irisan B adalah saling lepas. Peluang A sama dengan 3/6 dan peluang B sama dengan 1/6. Maka peluang A gabungan B sama dengan peluang A tambah peluang B sama dengan 4/6 sama dengan 2/3 jika disederhanakan. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Di soal nomor 2, dalam sebuah kotak terdapat 5 bola merah bernomor ganjil 1, 3, 5, 7, dan 9, dan 5 biru bernomor genap 2, 4, 6, 8, dan 10. Satu bola diambil secara acak dari kotak tersebut. Ada dua kejadian, yaitu A, bola yang diambil bernomor warna merah, dan B, bola yang diambil bernomor genap. Kita disuruh untuk menentukan peluang saling lepas dari kejadian berikut. Pertama-tama, kita akan menentukan ruang sampelnya. Ruang sampelnya yaitu total bola sama dengan 10. Lalu kita akan menentukan A. A itu sama dengan warna merah, dan warna merahnya ada 5. Sehingga peluang A sama dengan 5/10 dengan rumus NA per NS sama dengan disederhanakan menjadi 0,5. Lalu kita akan mencari peluang B, yaitu peluang yang bernomor genap, dan kejadian yang bernomor genap ada 5. Selanjutnya kita akan menentukan peluang B. Peluang B sama dengan NA per NS sehingga 5/10 dan sama dengan disederhanakan menjadi 0,5. Selanjutnya kita akan menentukan peluang saling lepas dari kejadian berikut. Rumus peluang saling lepas yaitu PAUB atau PA gabungan B sama dengan PA plus PB sama dengan 0,5 ditambah 0,5 menjadi hasilnya yaitu 1. Peluang A sama dengan 3/6, peluang B sama dengan 1/6. Nah, peluang A gabungan B sama dengan peluang A tambah peluang B sama dengan 4/6. Jika disederhanakan menjadi 2/3. Lanjut, peluang terlepas. Rumus peluang kejadian tidak saling lepas adalah P peluang kali A gabungan B sama dengan peluang A tambah peluang B min peluang A irisan B. Keterangan, peluang A adalah peluang terjadinya peristiwa A, peluang B adalah peluang terjadinya peristiwa B. Peluang A irisan B adalah peluang terjadinya A dan B. Dalam sebuah kelas, di sini ada pertanyaan, dalam sebuah kelas terdapat 40 siswa. Data menunjukkan bahwa 25 siswa suka matematika adalah kejadian A, 20 siswa suka bahasa Inggris adalah kejadian B, 10 siswa suka keduanya. Jika satu siswa dipilih secara acak dari kelas berikut, tentukan peluang bahwa siswa yang terpilih suka matematika atau bahasa Inggris. Jawabannya adalah peluang A gabungan B sama dengan peluang A tambah peluang B min peluang A irisan B. Konversi ke peluang. Peluang A sama dengan 25/40, peluang B sama dengan 20/40, peluang A irisan B sama dengan 10/40. Nah, di sini lanjutannya adalah P peluang A gabungan B sama dengan 25/40 ditambah 20/40 min 10/40 sama dengan 35/40 sama dengan 7/8 jika disederhanakan. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dalam satu set kartu remi standar 52 kartu, diambil satu kartu secara acak. Diketahui dua kejadian.
A. Kartu yang diambil adalah kartu merah. B. Kartu yang diambil adalah kartu king. Tentukan peluang kejadian A gabungan B. Jawaban. Halo Dengan menggunakan teman-teman, rumus kembali lagi adalah bersama peluang saya Rijunus A Wiron Bogo, gabungan B dan sama kali dengan ini peluang saya A akan tambah menjelaskan peluang B materi min terakhir, peluang A yaitu irisan B. peluang saling bebas. Peluang A sama dengan 26 Tadi kan per sudah 52 dijelaskan sama pengertiannya dengan 1 per 2. pada slide sebelumnya. Peluang B sama Sekarang dengan kita akan 4 bahas per rumusnya. 52 sama dengan Rumus 1 peluang per kejadian 13. saling bebas adalah PA irisan B sama dengan Peluang PA kali A PB. irisan B sama dengan Keterangannya, 2 per PA 52 irisan B jadi sama disamakan dengan menjadi 1 peluang per kejadian A dan B 26. terjadi secara Maka bersamaan peluang atau A gabungan B sama peluang dengan saling setengah bebas itu ditambah sendiri. per PA 13 sama min dengan 1 per peluang 26 kejadian A sama dan dengan PB sama 3 dengan peluang pelat kejadian 13 B. per 26 Lanjut ditambah kita masuk 2 ke per contoh soalnya. 26 dikurang 1 per 26 Contoh sama soal dengan pertama, di 14 sini per dalam 26. sebuah permainan seorang Jika pemain melempar disederhanakan dua menjadi dadu berisi 7 per 6 secara 13. bersamaan. Ada dua kejadian, yaitu A. Jumlah kedua mata dadu adalah 7, dan B. Dadu pertama menunjukkan bilangan genap. Kita disuruh untuk menentukan peluang A irisan B atau peluang saling bebas dari kejadian berikut. Yang pertama, kita akan menentukan peluang sampel terlebih dahulu, yaitu jumlah sisi pada kedua dadu, sehingga 6 kali 6 sama dengan 36, sama dengan ruang sampel. Lalu kita akan menentukan peluang A, yaitu jumlah kedua dadu sama dengan 7. Di sini pasangan yang jumlahnya 7 ada 1, 6, 25, 34, 43, 52, dan 61, sehingga totalnya ada 6 pasang. Lalu kita akan menentukan peluang A dengan rumus NA per NS atau kejadian per ruang sampel, sehingga 6 per 36 disederhanakan menjadi 1 per 6. Lalu kita akan menentukan peluang B, yaitu dadu pertama genap. Nah, bilangan genap dadu pertama adalah 2, 4, dan 6, sehingga ada 3 kemungkinan bilangan dadu itu genap. Lalu dadu kedua juga bisa apa saja, 6 pilihan, sehingga 3 kali 6 sama dengan 18 pasang. Lalu kita akan menentukan peluang B dengan rumus tadi, NA per NS atau kejadian per ruang sampel, sehingga 18 per 36 disederhanakan menjadi 1 per 2. Angka terakhir kita akan menentukan peluang saling bebas dari kejadian berikut, yaitu PA irisan B sama dengan PA dikali PB, sehingga kita masukkan angkanya yang tadi 1 per 6 dikali 1 per 2 dan menghasilkan 1 per 12. Nah, lanjut ke soal nomor 2. Di dalam sebuah kantong terdapat 3 bola merah dan 2 bola biru. Satu bola diambil secara acak, dicatat warnanya, lalu bola dikembalikan ke dalam kantong. Setelah itu diambil satu bola lagi. Diketahui ada 2 kejadian, yaitu A. Bola pertama yang diambil berwarna merah, dan B. Bola kedua yang diambil berwarna biru. Kita disuruh menentukan peluang saling bebas dari A dan B. Nah, pertama kita akan menentukan ruang sampelnya. Ruang sampelnya itu bola merah sama dengan 3, dan total bolanya sama dengan 5. Oh, salah. Ruang sampelnya sama dengan 5. Lalu bola merah itu sama dengan kejadian, sehingga peluang A sama dengan NA per NS, kejadian per ruang sampel, sama dengan 3 per 5. Lalu kita akan menentukan peluang B dengan kejadian, yaitu bola biru berjumlah 2 dan ruang sampel sama dengan total bola yang tadi, sehingga peluang B sama dengan 2 per 5. Langkah terakhir kita akan menentukan peluang saling bebas, yaitu peluang A irisan B sama dengan PA dikali PB sama dengan 3 per 5 dikali 2 per 5 sama dengan 6 per 25. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga kalian bisa mengerti tentang materi yang disampaikan oleh kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.